Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja buka aplikasi Microsoft Excel yang kita gunakan. Kemudian pilih pada blank workbook. Sebelumnya, nanti pada laporan yang saya buat, di sini nanti ada judul, kemudian judul lagi dan isi dari laporannya. Oke. Untuk judul laporannya, ketikkan saja untuk contoh pemasukan Januari. Kemudian pada baris ketiga, saya akan memberi nomor. Sebelah kanannya saya beri tanggal, masuk, dan keterangan. Nah, untuk di aplikasi Microsoft Excel, untuk mempercepat pekerjaan, kita bisa mengetikkan dulu semua hal yang perlu kita isi di dalamnya. Jadi untuk setting layout ataupun tampilan ketika di print itu nanti bisa terakhiran saja. Oke. Untuk mengecilkan dan membesarkan besar kecilnya kolom, bisa langsung kita seleksi saja, kemudian klik dan tahan mouse sebelah kiri dan drag sebelah kanan untuk membesarkan, dan klik tahan mouse sebelah kiri, kita geser kiri untuk mengecilkan, seperti itu ya. Oke, misalkan pada tanggal saya akan memberinya 1 Januari 2025. Kemudian katakanlah tanggalnya sama, Januari 2025. Dan untuk mempercepat pekerjaan, kita bisa mengetikkan saja cukup dengan 1 garis miring dan 25. Nanti otomatis akan jadi format seperti ini. Nah, jika kita ingin mengganti formatnya, kita seleksi dulu pada kolom, kemudian pilih pada number format, pilih pada more number format, kemudian date, dan pilih format yang kita inginkan. Atau format yang lain, misalkan Oke. Jadi misalkan kita udah ketik ya. Misal di sini 2 Januari 25 dan 3 Januari 25. Kita bisa, karena ini sebagai contoh, kita ngasal saja tanggalnya. Nah, oke, sampai tanggal 31 ya. Kemudian nanti kan misalkan kita udah ngetik nih banyaknya segini, dan buat bikin format seperti tadi, kita blok saja pada teksnya, lalu pilih pada more number format lagi dan pilih format yang kita inginkan. Kemudian seleksi terlebih dahulu, dan kita bisa membuatnya center seperti ini. Oke. Untuk nomor, saya ingin memberikan penomoran pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Caranya masuk ke bagian nomor, kita klik 1, kemudian bawahnya lagi klik 2. Dan untuk mempercepat kita mengetik nomor, kita bisa langsung saja menseleksi angka 1 sampai 2, kemudian klik pada bagian kotak kecil sebelah kanan bawah, kita klik dengan mengklik mouse sebelah kiri dan tahan, lalu drag sampai tanggal 31. Nah, nanti dia akan otomatis menyusun penomorannya sendiri. Oke. Dan untuk masuk nanti kan dia isinya nominal ya. Misal tanggal 1 masuk 500.000. Tanggal 2 Rp 500.000 ya. Oke. Tanggal 2 Rp 1 juta misalkan. Dan untuk mempercepat pekerjaan, kita bisa langsung saja mengetik misal pada nomor 3 pemasukan 2 juta. Kita klik saja 2.000 2000 kayak gitu. Selanjutnya pada nomor 4
Misal pemasukan 5 juta, 5.000. Dan untuk otomatis membuat formatannya itu menjadi keuangan, misalkan nanti dia otomatis ada RP-nya dan ada nolnya otomatis. Katakanlah kita sudah mengetik nominalnya atau keterangan masuk sampai bawah. Ya, misalkan kita udah ngetik sampai bawah. Ini ngarang saja. Dan untuk memberikan simbol keuangan dan juga 30 di belakang koma, kita bisa menseleksi bagian yang perlu kita beri nominal dan juga 0. Kemudian pilih pada more number formats dan pilih currency. Kemudian pilih yang warna hitam nomor 2 dari bawah ini. Kemudian tambahkan decimal place. Misalkan 3. Nanti sampelnya seperti ini. Oke, kita klik OK. Nah, nanti otomatis akan ada simbol RP-nya secara otomatis dan juga 3 angka di belakang koma. Kita center. Ini juga kita center. Ini kita center. Tadi yang atas sama yang bawah bisa kita format atau setting seperti tadi. Kemudian untuk keterangan itu ya sama aja seperti kita mengetik biasanya. Ini kita copy saja supaya cepat, karena ini adalah video contoh. Oke, untuk masuk saya pilih center. Kemudian pada pemasukan Januari ini saya seleksi sampai sini, kemudian saya akan merge and center untuk tergabung selnya. Nah, dia akan nanti otomatis tergabung seperti ini. Kemudian saya tambahkan ukuran size-nya ataupun ukuran nomornya, ukuran font-nya. Kemudian di aplikasi Excel ini sebenarnya kan kelihatan kalau udah ada garis-garis ya, tapi kalau kita preview dengan klik file dan print, ini sebenarnya belum ada garisnya ya. Dan untuk memberikan garis, kita bisa menseleksi pada kotak bagian nomor sampai dengan selesai seperti ini misalkan. Kemudian pilih pada bottom border. Nah, klik pada all borders. Nah, otomatis nanti dia akan ada garisnya. Selanjutnya untuk penjumlahan. Di aplikasi Microsoft Excel, kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, bahkan pembagian dan lain-lain itu secara otomatis. Misalkan pada bagian masuk, saya ingin menjumlahnya dari nomor 1 sampai nomor 33, saya ingin menjumlah keterangan masuknya ya. Misalkan di sini, total masuk. Nah, total masuk, lalu saya merge and center lagi supaya dia tergabung. Kemudian jumlah masuknya nanti saya pengen di sini. Caranya kita klik tanda sama dengan di keyboard, kemudian ketikkan sum, S-U-M, lalu klik pada sum, double klik. Kalau sudah ada tanda dalam kurungnya, kita klik kiri pada nomor 33, kemudian scroll atau drag sampai ke atas ujung nomor 1. Nah, ini ya cukup nomor 1 sampai nomor 33 saja. Dan klik enter. Dan secara otomatis akan terjumlah seperti itu. Dan misalkan nih, kita kan udah bikin data yang pemasukan ya. Misalkan kita juga udah bikin data pengeluaran. Misalkan di sini katakanlah udah ada datanya, total keluar. Misalkan berapa ya? 500 juta. Kita klik seperti tadi, more number format, currency. Nah, untuk membuat total pengeluaran, caranya klik tanda sama dengan, kemudian klik kiri pada total masuk, lalu tanda kurang di keyboard, dan
klik pada total keluar, lalu enter. Nah, otomatis dia akan pengurangan secara sendiri. Dan otomatis dia akan menjumlah pengurangannya seperti itu. Oke, sekarang layouting lembar kerja Microsoft Excel untuk kita print. Jadi, kalau kita preview, kita file dan print, ini kan masih ada space kosong ya sebelah kanan. Kalau kita bisa lihat di sini ada space kosong. Jadi logikanya kita perlu menggeser keterangan ataupun garis keterangan ini sampai ke sebelah kanan, ya kan? Nah, kalau kita klik file dan preview, nanti otomatis ada tanda garis putus-putus di lembar Excel kita. Dan untuk menggesernya seperti tadi, misal nomornya kita besar-besarin aja gitu. Kita besar-besarin sampai garis pada keterangan sebelah kanan sendiri ini mentok ke garis-garis putus-putus ini. Misal tanggalnya kita besarin. Oke, besarin dikit. Masuk kita besarin dikit. Keterangan biasanya kan butuh besar ya, jadi kita besarin lagi. Nah, seperti itu. Kalau putus seperti ini, kalau bagian keterangan atau bagian sebelah kanan sendiri itu keluar dari garis, kalau kita file dan preview, nanti dia akan terprint sendiri. Nah, jadi nanti ada 2 lembar. Jadi jangan dibuat keluar garis. Caranya ya kita kurangin saja lebar dari file kita tadi. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal klik file dan print. Nah, nanti dia akan terprint seperti ini. Misalkan nih, kalau ukuran fontnya 11 masih kekecilan, ya tinggal kita tambah lagi. Caranya kita seleksi bagian yang ingin kita besarkan ukuran fontnya, kemudian tambahkan font, misal 14 ataupun 12, terserah. Lalu kita ya seperti itu cara membesarnya. Nah, ini ya. Nanti dia akan terprint seperti ini. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau bikin yang pengeluaran ya. Ini kan pemasukan. Kita mau bikin pengeluaran, misalkan kayak gini. Nah, saya copy aja. Itu kita nulisnya di sebelah kanan atau di sebelah bawah. Bisa keduanya ya. Bisa maksudnya kayak gini. Bisa kita ketik lagi pengeluaran di sebelah kanan ataupun di sebelah bawah. Tapi usahakan jika di sebelah kanan itu di luar dari garis putus-putus. Jika di sebelah bawah itu di bawah dari garis putus-putus. Karena garis putus-putus ini adalah tanda dari satu lembarnya kertas yang kita gunakan, seperti itu. Kalau di aplikasi Word kan itu kelihatan ya. Misalkan ini satu lembar, oke. Kemudian ini lembar kedua, ini lembar pertama, kan kelihatan ya garisnya seperti ini. Nah, tapi kalau di aplikasi Microsoft Excel, tanda dari per lembarnya itu adalah garis putus-putus. Misalkan nih di aplikasi kita nggak ada garis putus-putusnya. Untuk memunculkannya, kita bisa klik file dan print, kemudian kembali lagi. Nah, nanti otomatis ada garis putus-putusnya. Kalau enggak, kita pack layout, kemudian kita pilih size, dan pilih size, nanti dia juga akan muncul garis putus-putusnya otomatis. Nah, seperti itu. Misalkan ini kita pindah dulu seperti sini. Nah, misalkan data pemasukan itu lebih dari garis putus-putus ya. Misalkan ini saya copy aja. Nah, misalkan seperti ini. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti dia akan pada halaman pemasukan, nanti dia ada 2 lembar. Nah, lembar pertama, lembar kedua. Oke, jadi dia ada 2 lembar. Misalkan pada pemasukan ini cuma sampai setengah aja. Nah, di sini misalkan ya. Berarti untuk nulis pengeluaran, ini kan pemasukan. Jadi untuk nulis pengeluaran itu usahakan pada bagian bawah garis putus-putus yang kedua. Ini kan yang pertama. Dan ini yang kedua. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah jika kita sering praktek, insya Allah bisa. Karena bisa itu berawal dari ketidakbisaan yang belajar, yang terus belajar, seperti itu ya. Dan cukup sekian videonya.
Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.